Dars pagi 4 Januari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, menyambung pembahasan tafsir dari ayat Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada daras kali ini akan disampaikan pembahasan mengenai wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran terdapat 7 kata yang digunakan dalam makna memberikan. Pertama, kata itaun, yang artinya membawa sesuatu kepada seseorang atau memberi sesuatu baik kecil maupun besar kepada orang lain. Kedua, kata ata'un, yang artinya memberi sesuatu yang bermanfaat kepada seseorang. Kata ketiga, manna. Kata keempat, ihsan. Kata kelima, in'am, memiliki arti yang sama, yaitu perlakuan baik dan lebih menjelaskan tentang semangat orang yang memberi. Kemudian kata keenam, wahbun atau wahabun, yang artinya pemberi tidak mengharapkan imbalan atas apa yang telah diberikannya. Dan yang ketujuh adalah rizqun, yang berarti memberi sesuatu yang memenuhi kebutuhan sang penerima, atau dalam artian lain merupakan ata'un yang turun berulang kali sesuai dengan kebutuhan sang penerima. Dan konteks memberikan yang terdapat di dalam ayat ini bersesuaian dengan kata yang terakhir, yaitu kata rizqun atau rezeki. Ya. Adapun makna rezeki bukan hanya berupa makan dan minum saja, tetapi juga bisa berupa ilmu, akal, kehormatan, harta, kekuatan, keberanian, dan lain sebagainya yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena sesuai dengan arti kata rizqun tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita yang memenuhi kebutuhan kita. Ya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk dibelanjakan di jalannya. Selanjutnya, makna halus lainnya adalah seseorang yang merenungi ayat ini akan senantiasa berusaha agar setiap kemampuannya, segala sesuatu yang dimiliki oleh dirinya, dan sarana yang ia miliki sebisa mungkin bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, Hazrat Muslim Mau'ud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab tafsir kabirnya memberikan analogi pengorbanan harta. Ya. Huzur bersabda bahwa pengorbanan harta itu sejatinya untuk membersihkan harta. Karena harta yang dibelanjakan itu seibarat air yang terus mengalir dan tidak ada benda yang dapat mengotorinya. Ya. Harta yang bermanfaat bagi seseorang hari ini, besok dapat memberi manfaat kepada orang lain. Begitulah seterusnya menjadi sumber manfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan mengenai pembelanjaan harta, tidak ada ketentuan khusus kepada siapa harta itu harus dibelanjakan. Membelanjakan harta kepada semua orang termasuk ke dalam pemahaman dari ayat ini. Begitu pula membelanjakan harta untuk kebutuhan diri kita sendiri dan orang terdekat kita. Huzur radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa segala sesuatu itu memiliki haknya. Ya. Diri sendiri memiliki haknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki haknya, para tamu, istri, anak-anak, dan lain sebagainya, segala sesuatu itu memiliki haknya masing-masing. Jadi, berilah setiap orang haknya masing-masing. Ya. Oleh karena itu, ayat ini menolak segala jenis bentuk rahbaniyat atau membujang seumur hidup, yakni hidup dalam keadaan kotor,
kelaparan, tidak peduli terhadap hak-hak diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dan ayat ini memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan sebagian dari apa-apa yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita berupa rezeki. Bukan semuanya. Ya. Sebagaimana didukung oleh Al-Quran surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika, wala tabsutha kullal basti, fataq'uda maluman mahsura." Dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terbelenggu pada leher engkau, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Orang yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang yang mahrum dari sarana-sarana kemajuan yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan mafhum ayat ini dan juga ayat yang tengah dibahas, kita tidak diperintahkan untuk membelanjakan seluruh harta yang kita miliki, melainkan hanya sebagiannya saja. Kemudian, membelanjakan sebagian dari harta yang kita miliki tentu tidak ada masalah. Lantas, apa maksudnya membelanjakan sebagian ilmu, pemahaman, akal, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hikmahnya adalah dengan membelanjakan ilmu, pemahaman, dan akal, semua itu sejatinya akan bertambah. Ya. Karena jika hal-hal tersebut tidak dipakai, suatu saat nanti pasti akan rusak. Ya. Jika manusia tidak menggunakan pemahaman dan akalnya, maka suatu saat nanti pasti hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatannya. Oleh karena itu, maksud dari membelanjakan sebagian ilmu, pemahaman, dan akal adalah dengan menggunakan itu semua agar sumbernya tidak kering atau supaya fungsinya tidak terganggu yang menyebabkan kerusakan. Kemudian jika ada yang bertanya, mengapa kita dilarang untuk membelanjakan seluruh harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah itu merupakan suatu kebaikan? Bukankah hal itu telah dicontohkan oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu di masa hidup Rasulullah SAW? Apakah lantas kita menjadi berdosa jika kita membelanjakan seluruh harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dengan indah menjelaskan bahwa sebagaimana ilmu, pemahaman, dan akal memiliki sumber, dan sumber itu adalah roisul malnya, demikian pula dengan harta. Maksud larangan tersebut adalah larangan untuk membelanjakan harta sampai ke roisul malnya, sampai ke sumber pokoknya. Ya. Dan roisul mal seseorang, sumber pokok seseorang itu berbeda-beda. Jika roisul mal seseorang itu adalah kekuatan tangannya, kekuatan akalnya, atau keterampilannya, maka sekalipun ia membelanjakan seluruh harta yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak menjadi berdosa. Tetapi, jika roisul mal seseorang itu berupa uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka dengan membelanjakan seluruh uangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Begitu pula halnya dengan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Roisul mal beliau atau sumber pendapatan pokok beliau adalah kecerdasan beliau. Ya. Kita mengetahui sebelum hijrah, beliau radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh harta kekayaan yang beliau miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan tabligh Islam pada masa itu. Namun setelah tiba di Madinah, beliau dapat kembali berdagang dengan sukses. Ya. Jadi hal tersebut bukanlah suatu permasalahan, dan Rasulullah SAW mengetahui hal ini. Oleh karena itu, beliau SAW tidak melarang Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan yang ia miliki. Perintah membelanjakan sebagian dari apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita itu berhubungan dengan hal-hal yang halal, ya. Jadi kita tidak boleh membelanjakan sesuatu yang haram. Adapun mengenai kekhawatiran dalam membelanjakan harta, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa hendaknya kita jangan merasa khawatir dalam membelanjakan harta,
Mengapa? Karena di dalam ayat ini digunakan kata rizqun, ya, yang maknanya adalah atau yang turun berulang kali dan tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah berhenti. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rezeki kepada kita dan harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis qudsi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah taala berfirman, "Ya bani Adam, audi' min kanzika 'indi, wala haraqa wala gharaqa wala saraqa, wa fiquhu ahwaja ma takunu ilaih." Wahai anak keturunan Adam, janganlah kalian mengkhawatirkan khazanah yang telah kalian serahkan kepadaku. Khazanah tersebut tidak akan terbakar, tidak akan tenggelam, dan juga tidak akan dicuri. Lalu aku akan memberikan semua harta yang kalian titipkan pada hari di mana kalian sangat memerlukannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini juga senada dengan apa yang kita baca di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min syai'in yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apa saja yang kalian belanjakan, niscaya aku akan kembalikan kepada kalian, dan kalian tidak akan dizalimi. Surah Al-Baqarah ayat 273. Selain itu, sebagaimana kebutuhan manusia senantiasa ada setiap harinya, begitu pula rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan senantiasa turun setiap hari. Dan juga layaknya akal yang jika terus digunakan dan semakin diasah, maka akan semakin tajam, begitu pula halnya dengan harta yang dibelanjakan. Semakin sering kita membelanjakan harta, maka keberkatan yang terdapat di dalam membelanjakan harta itu pun akan senantiasa kita rasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, kemudian terkadang kita berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk saling membelanjakan pemberiannya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membagikannya secara merata kepada seluruh orang? Pertanyaan yang timbul secara spontan ini ternyata sudah dijawab oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, seakan-akan nampaknya sebagian orang membelanjakan hartanya sedangkan yang lain bertopang pada pemberian orang lain. Sebenarnya semua orang saling membelanjakan hartanya. Secara lahiriah memang nampaknya hanya orang yang kaya saja yang membelanjakan hartanya untuk orang miskin. Namun sebetulnya orang miskin pun melakukan hal yang sama. Ya. Sebagai contoh, Huzur memberikan contoh orang kaya yang tinggal di suatu kampung yang dikelilingi oleh orang-orang miskin di sekitarnya. Orang-orang miskin ini yang tinggal di sekitar orang kaya itu menjaga harta si orang kaya tersebut. Ya. Orang-orang miskin tersebut melakukan pengorbanan dengan melindungi rumah si orang kaya dari para pencuri. Begitu pula dengan orang yang ingin membangun rumah, lalu dibantu oleh para tukang. Ya. Intinya, di antara yang ingin membangun rumah dan para tukang tersebut terjadi hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Dan secara tidak langsung, keduanya pun saling membelanjakan harta mereka satu sama lain. Jadi inilah hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membelanjakan apa-apa yang telah Dia berikan kepada kita. Demikianlah daras pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.